Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Kusuma Wijaya dan Sandy Mariana. Apa kabar Sandy dan Kusuma? Baik, Pak John. Baik. Gimana kabar Pak John? Baik. Nah, saya dengar baru ada penipuan ya. Apakah bisa membagikan what happened? Silakan. Oke, ceritanya begini, pada hari Sabtu pagi, kurang lebih sekitar jam 4 pagi, saya mendapat phone call dari seseorang. Tapi karena subuh ya, jam 4 pagi ya, saya masih tidur. Jadi saya tidak angkat sampai 3 kali, saya tidak angkat. Sampai akhirnya kira-kira sekitar jam 5-an, saya dapat teks juga yang mengabarkan bahwa si pelaku penipuan itu mau memakai jasa case studio untuk pemotretan acara di KJRI. Dan nomor teleponnya dari Amerika atau dari New York atau gimana? Nomor teleponnya setelah ditelusuri oleh KJRI ternyata itu nomor teleponnya di Philadelphia, Pak John. Oh, Philadelphia. Iya, teleponnya di Philadelphia. Setelah jam 6:30 pagi, saya dapat lagi teleponnya dari si pelaku penipuan ini. Saya angkat nomor teleponnya, itu, dan saya mendengar suara hampir sama dengan Pak Konjen. Tapi saya cukup ragu, saya bilang. Tapi karena dia bilang emergency, akhirnya setelah kita bicara kurang lebih, mungkin sebentar saja ya, sekitar 2 menit ya, terus putus ya. Karena dia cuma menanyakan saya apakah Bapak bisa membantu kita untuk pemotretan di KJRI karena ada stafnya yang mendadak sakit. Jadi kita perlu fotografer jam 9 pagi. Kebetulan memang pekerjaan saya fotografer. Terus saya bilang, bisa Pak? Oke, ya udah. Bisa Pak? Ya bisa. Dan dia tutup teleponnya, dia hang up telepon. Kemudian dia teks. Setelah itu kita bicara melalui teks, menanya harganya, pembayarannya, cara untuk mengirim uangnya atau ambil di kasir. Mereka nanya apakah uangnya mau ambil di kasir atau dikirim. Setelah itu pembicaraan stop selesai. Pada saat itu ke poinnya, si pelaku bilang, maaf Pak, istri saya tanya apakah Bapak punya uang rupiah, karena kita perlu uang $700 uang rupiah untuk dikirim ke Indonesia karena keadaan darurat. Terus saya bilang, aduh maaf Pak, saya tidak punya rupiah. Kemudian dia tanya lagi, apakah keluarganya punya, keluarga dia di Indonesia bisa nggak minta tolong kirim. Nah pada saat itu saya sudah mulai ragu, ke poin itu saya sudah ragu. Karena menurut saya pertama adalah Pak Konjen pasti punya keluarga di Indonesia, tidak perlu bantuan saya pertama. Kedua, walaupun memang tidak punya keluarga di Indonesia, karena staf KJRI kan banyak, tidak mungkin ke saya karena saya bukan staf KJRI. Akhirnya saya ragu, akhirnya itu saya pancing, saya bilang, maaf Pak, saya tidak punya keluarga di Indonesia, keluarga saya di Amerika semua. Dia bilang, oh ya syukurlah. Saya kira begitu sudah selesai, ternyata dia teks ke saya lagi. Dikirim gambar, dia bilang, oh Pak pakai, dia telepon lagi ke saya. Dia telepon ke saya lagi, dia bilang, oh Pak kita kirim pakai transfer West, itu lancar, itu mudah. Iya Pak, tapi maaf saya tidak bisa bantu karena saya tidak punya rupiah dan saya tidak punya keluarga di Indonesia. Akhirnya dia tutup teleponnya, terus saya ragu. Saya bilang, wah ini apa benar ya? Saya telepon kembali. Karena saya ragu, saya telepon kembali. Dia angkat teleponnya. Si pelaku itu angkat telepon, terus saya cuma pengen tahu aja Pak Miksu kalau itu jam 9 pagi. Saya alasannya begitu. Oh iya, jam 9 pagi acaranya. Ya sudah oke. Jam 9 pagi. Ya, saya tutup telepon. Dia teks lagi, kirim gambar, transfer West, tanda bukti bahwa receipt bahwa dia sudah 1.500 ke Indonesia. Dia bilang, dan sekarang saya masih kurang 800, dia bilang. Wah, saya bilang kalau gini ini nggak benar.
Karena menurut saya seorang pejabat pertama tidak akan meminta bantuan orang seperti itu, apalagi menyangkut uang, pengiriman, transfer uang gitu. Kemudian dari atas teksnya sampai ke bawah, dari situlah saya menangkap beberapa poin yang sangat meragukan. Pertama, karena di sini si pelaku menulis bahwa saya butuh bantuan case studio, which is Pak Konjen tidak pernah tahu nama perusahaan saya atau fotografi saya itu case studio. Karena Pak Konjen tahu nama saya, pasti dia bilang saya perlu bantuan Pak Kusuma, bukan case studio. Itu yang membuat saya ragu. Terus kedua, pembayaran. Karena setahu saya saya dulu sering dipakai KJRI sebagai kontraktor untuk pemotretan acara-acara atau presiden, ya. Terus tidak pernah ada KJRI punya kasir setahu saya, dan tidak pernah mengirim pembayaran melalui apapun itu. Dan ketiga poin itu yang paling penting adalah kenapa memaksa gitu. Itu yang meragukan semuanya itu. Saya bilang akhirnya saya nggak gubris lagi. Tapi karena setelah itu saya hubungi Pak Konjen melalui WA. Waktu itu sekitar jam 7 pagi dan Pak Konjen ternyata belum balas-balas. Sampai akhirnya saya putuskan juga bahwa ya sudahlah, saya berangkat aja ke KJRI. Ya, yang penting saya tidak transfer uang, tidak apa. Kalau siapa tahu kalau memang itu acara benar, nanti saya malah yang bikin acaranya kacau, saya bilang. Ya paling saya rugi waktu saja, saya bilang gitu. Tapi saya tetap ragu, Pak. Tapi akhirnya saya berangkat juga sampai kita kurang jam 9 pagi. Akhirnya Pak Konjen membalas teks saya, dia bilang, Pak Kusuma, saya tidak menelpon Bapak pagi-pagi. Akhirnya saya sadar bahwa itu adalah penipuan. Jadi seolah-olah orang ini pretend ya, jadi Pak Konjen dan Pak Konjen, betul. minta pertolongan untuk kirim uang. Ceritanya begitu kelihatannya ya. Ya, Betul. Jadi suaranya betul. seperti Pak Arifi, tapi sebenarnya bukan Pak Arifi. Tapi yang meragukan dari satunya lagi adalah terakhir begitu saya telepon, saya masih nggak ngeh, akhirnya saya perhatikan lagi semua teks dari atas sampai bawah, terus saya mengingat kejadiannya, akhirnya saya sadar waktu terakhir saya telepon kembali dengan nomor itu, dan si pelaku angkat, saya sekira mendengar banyak suara motor di sampingnya. Ada seorang laki-laki juga berbicara dengan si pelaku ini, dan saya baru sadar, saya bilang, karena saya bilang ini cukup sangat meragukan sekali ini kayak seperti penipuan. Saya sempat bicara sama istri saya, coba saja nanti mungkin benar mungkin enggak. Tapi karena suaranya hampir mirip dengan Pak Arifi, hampir mirip dengan Pak Konjen itu. Terus disama-samakan signalnya kayak mau putus nyambung seperti itu. Akhirnya kata saya berpikir bahwa Wisma kan tidak ada suara motor. Pagi ini kan jam 7 pagi, kan jam 6 pagi pas Pak Konjen masih di Wisma. Mana ada Wisma ada suara motor seperti di Jakarta atau di Indonesia gitu, banyak suara motor gitu. Apakah sekarang masih bisa nomor teleponnya masih berjalan atau gimana? Saya tidak pernah lagi, sejak kejadian saya tidak pernah lagi hubungi, karena saya rasa terakhir begitu saya mau sampai di KJRI, saya dapat teks saya, dia nanya, sudah sampai di mana? Sudah sampai belum? Terus saya tanya, sampai di mana? Setelah itu dia putuskan semua teksnya dihapus gitu sama dia. Tapi saya masih sempat screenshot itu teks semua, saya screenshot teksnya. Terima kasih Kusuma untuk memberi informasi. Sandy, silakan Sandy, boleh membagikan pengalaman yang terjadi sama Sandy. Oke, baik Pak. Ya, jadi sebenarnya kasusnya itu sama seperti Pak Kusuma yang sudah diceritakan Pak Kusuma. Jadi saya dapat telepon jam 4 pagi. Karena masih pagi ya Pak, jadi saya terus tidur aja. Terus saya juga dapat teks. Nomornya itu 814 depannya. Dressnya saya lupa berapa. Oh, lalu sama. Namanya itu nomornya sama ya saya. Pak. Iya, terus namanya itu ada bendera Indonesia, Republik Indonesia, ya Pak ya.
Terus di teks saya bilang, selamat pagi Bu Sandy, mohon maaf mengganggu waktunya, saya dengan Konjen Arifi Saiman. Saya baca Pak pagi-pagi di situ, saya agak ragu karena saya bekerja di KJRI New York dan teman-teman dan staff dan bos saya tahu nama saya sebagai Arum karena middle name saya Arum. Jadi teman-teman di sana manggil saya Arum, bukan Sandy. Nah, dari situ saya sudah agak ragu nih. Sudah agak ragu dan saya juga kebetulan tahu nomornya Pak Konjen. Saya cuma recheck aja lagi, double check ke teman-teman, ini benar nggak sih nomornya Pak Konjen? Terus ternyata saya juga dengar ada kasus penipuan dari seluruh dunia yang mengatasnamakan dubes, mengatasnamakan Konjen, melakukan penipuan semacam ini, Pak. Lalu saya balas aja teksnya. Saya balas aja teksnya karena saya tahu udah penipuan, jadi saya agak ngerjain dikit lah. Saya kerjain dikit, bapaknya ini sama, bilangnya katanya keluarga istri, bilangnya dia keluarga istri butuh rupiah di Indonesia. Lalu saya bilang, oh Bapak di mana sekarang? Ketemu aja yuk Pak. Jadi saya kebetulan ada rupiah, jadi nanti transfernya Bapak bisa transfer ke rekening saya ngasih Bapak rupiah. Nah, beliau bilang, si penipu ini bilang lagi di kantor. Kebetulan itu hari Sabtu kan. Pak Konjen jarang banget datang ke kantor hari Sabtu. Jadi saya udah pancing-pancing untuk ketemu langsung. Ternyata beliau malah jawab, tidak, terima kasih. Nomor saya langsung diblok, Pak. Jadi udah sampai situ aja sih. Jadi apakah ini mungkin dari Indonesia sendiri? Mungkin karena pertama pagi, kedua ada suara motor. Mungkin motor juga banyak di Amerika ya. Gimana tuh menurut Sandy sama Kusuma? Kalau menurut saya itu 100% dari Indonesia ya. Pertama, kenapa saya bisa bicara dari Indonesia? Pertama karena logat yang mereka pakai logat Jawa dan kental banget dan hampir mirip. Maka saya bilang beratnya hampir seperti Pak Konjen suaranya. Terus kedua, pada saat saya hubungi mereka nomor telepon itu, situasi sepertinya sudah siang atau sudah sore karena sangat berisik sekali pada saat itu, seperti banyak kegiatan gitu. Sedangkan sih kita jam 4 pagi pasti nggak banyak kegiatan, Pak John. Suasananya masih sepi, jadi suaranya itu masih banyak kegiatan. Saya rasa seperti itu. Mungkin sudah siang. Dan yang ketiga, kalau memang dari negara lain atau dari Amerika, tidak mungkin mereka meminta rupiah, Pak John. Karena Amerika tidak ada nilai tukar rupiah. Bukan tidak ada, mungkin ada, tapi nggak banyak kalau mau terima. Jadi saya rasa memang itu pasti dari Indonesia. Kalau menurut Sandy? Iya, menurut saya sih kemungkinan besar juga dari Indonesia, Pak. Walaupun menggunakan nomor Amerika, mereka masih bisa yang roaming atau pakai WiFi. Dan biasanya kan juga mengingat sekarang pakai TransferWise bisa langsung seperti Indonesia dengan jumlah USD terus langsung ke rupiah kan Pak. Jadi nggak perlu transfer dulu ke rupiah untuk transfer via BNI atau apa. Jadi kemungkinan besar sih kayaknya sih dari Indonesia pelakunya. Nah, Sandy dari KJRI ya. Jadi apakah ada investigasi yang sedang dikerjakan sekarang? So far sih kita masih cari tahu Pak orangnya siapa. Lalu juga waktu itu sempat ditelepon via kantor juga, nomor kantor tapi nggak diangkat. Nah, ada beberapa teman-teman juga yang save nomornya itu. Dia ganti profile picture Pak, bukan gambar, bukan fotonya Pak Arifi Saiman lagi. Gitu. Jadi terakhir tuh saya lihat gambarnya Grace Natali. Kalau Bapak tahu Grace Natali? Iya, ketua umum PSI. Iya. Ganti gambar itu. Ya, kita udah pernah interview dia. Oh, oke. Udah pernah interview ya, Natalia. Oke. Silakan, sorry. Iya, jadi sih sampai sekarang sih belum ada kelanjutan investigasi siapa sih sebenarnya
si pelaku ini, motifnya apa juga kami belum tahu jelas. Sandy keep itu ya screen dari Iya, percakapan saya atau screenshot juga. ya lewat Iya. teks ya, text message. Iya, lewat WhatsApp Pak. Iya. Apakah ada korban yang lain yang kena dalam hal ini? Saya sih belum tahu ya, cuman hanya mendengar saja. Tapi saya rasa kalau terjadi benar-benar korban atau memang sudah ditipu ya, saya rasa banyak orang-orang juga nggak mau mengaku kalau mereka tuh ketipu ya. Karena begini kan atau dianggap satu kebodohan kalau sampai begini pun bisa ditipu ya. Walaupun karena saya anggap si penipu itu masih kurang canggih karena masih kurang pintar untuk menipu dengan cara seperti itu. Saya tinggal di Amerika ini banyak sekali mendapat scam semacam itu. Salah satunya yang memang yang sangat lebih pintar lagi itu yang pernah saya alami. Tapi saya tidak sempat kena ditipu juga. Tapi ada teman yang pernah sempat diketipu ya. Maksudnya yang bukan orang Amerika. Pada saat itu misalnya pekerjaan saya misalnya seorang fotografer, and then kita mendapat bayaran, misalnya dapat bayaran 1.500, ternyata si pelaku itu dia mengirim cek ke kita dengan jumlah 3.000 misalnya. Dan karena bayarannya kelebihan, akhirnya kita telepon. Biasanya telepon juga diangkat, tapi hanya say, hi, whatever you need or you have any question, just email me. Jadi kita selalu communication-nya itu selalu melalui email gitu kan. Dan karena berhubung dia kirim cek ke saya itu nilainya melebihi dari fee-nya, akhirnya saya bertanya kepada mereka, sisanya itu mau seperti apa, ceknya itu salah atau gimana? Oh ya, dia bilang we send the wrong check, ya kan. Mestinya kita cek ini kirim ke venue lain. Tapi nggak apa-apa, dia bilang. Oke, sekarang saya tanya mau gimana, apakah saya nanti return check-nya lagi. Dan mereka bilang, oh tidak perlu return check-nya lagi, karena saya udah tidak di Amerika. Tidak ada orang terima lagi, dan saya tidak punya cek lagi. I will be back, katanya. Kalau misalnya acara udah mau deket, saya akan kembali ke Amerika, I will be back, and then, tapi kalau gitu, bagaimana dengan ceknya? Begini saja, kamu tulis, you write down, kamu tulis saja ceknya, ya the difference gitu ya, sisanya ceknya itu berapa, dikurangin aja nanti khusus cek kamu itu nanti kirim ke saya aja ke alamat itu, ya sudah gitu. Tapi karena saya berpikir bahwa ini sangat aneh, akhirnya saya pancing, saya bilang bagaimana begini saja, ini cek saya keep, nanti kamu bayar itu setelah tanggal hari weddingnya itu kita foto, kamu bayar aja on the spot, di tempat aja bayarnya. Nah, dia tetap ngotot, gak usah repot-repot, kayak bilang gitu. Karena kan ini susah. Kamu kirim aja cek kamu. Nah, akhirnya, karena saya ragu, saya bertanya-tanya ke teman-teman. Wah jangan, kenapa? Ada yang ketipu, kenapa? Ternyata, cek yang dia kasih ke kita, itu tidak bisa diuangkan. Sedangkan cek yang kita kasih ke mereka itu, mereka langsung di casing atau diuangkan langsung, terus rekeningnya ditutup. Atau pokoknya cek itu bisa diambil uangnya, dan cek kita itu, kita nggak bisa apa-apa, kayak itu cek nggak bisa diuangkan gitu. Itu udah pernah terjadi sama temen yang kena $500 dulu waktu itu. Karena dia tidak tahu, karena itu saya bahasa itu saya dari teman itu pengalaman, oh seperti itu, modusnya seperti itu. Maka saya bilang yang melalui di Indonesia itu agak memaksa dengan transfer uang itu sudah modus yang lama ya. Dan sekarang ini sering terjadi itu begitu, dia mengirim cek, dia cari datanya kita, dan pura-pura tidak tahu, seperti itu tuh banyak sekali. Dan orangnya bahkan sering telepon, malah berani telepon, dan kita kontak melalui telepon juga. Gitu. Ya, ini juga terjadi sama istri saya, penipuan, tapi dengan mysterious buyer gitu. Terjadi di mana mereka offer kasih, kita ketipu. Maksud saya waktu itu saya ada di Indonesia, tapi tipu sampai sekitar 6.000 kali. Banyak sekali ya. Ya, jadi tapi dari Filipina itu, karena kirim uangnya ke Filipina. Untuk pemirsa Kabari,
apa yang bisa diberitahu gitu, dibagikan untuk jangan sampai terjadi? Kalau saya boleh sarankan ya, menurut pengalaman saya yang sudah cukup lama juga di sini, yang sering banyak banget cara melihat cara-cara orang untuk menipu ya. Misalnya dari misalnya seperti pekerjaan saya itu di bidang servis ya. Yang patut dicurigakan itu adalah sebenarnya itu satu, kalau ada orang sudah mensepakati dengan nilai atau harga yang kita tawarkan kepada klien atau customer, terus mereka berani membayar lebih daripada itu hanya melalui email, nggak ketemu orangnya, itu patut dicurigakan. Terus kedua, kalau mereka itu mengirim pembayaran melalui cek, tunggu saja dulu ceknya cair. Walaupun misalnya kelebihan atau apa, ceknya kalau sudah masuk rekening bank seperti apa, ya kan, itu tunggu cek cair baru kita kasih sisanya. Dan juga itu melalui cek. Tapi kalau saya sarankan lagi, kalau kita ketika ketemu orangnya, misalnya saya kan suka dapat klien dari UK, Kanada, Singapura, Malaysia, dari luar ya. Saya yang paling aman minta mereka membayar melalui PayPal. Itu tidak mungkin ketipu. Itu melalui PayPal. Dan kita selalu begitu uangnya sudah masuk, kita confirm sama PayPal bahwa itu adalah fee untuk pembayaran seperti ini. Dan PayPal akan put the notice supaya ini benar ada seperti itu. Dan ketiga, kalau memang ada teks penipuan semacam itu, karena si pelaku umumnya yang sudah profesional akan mereka sudah mempelajari profilnya kita atau profil nama seorang pejabat yang dipakai sampai meniru suaranya, sebaiknya ditelusuri dulu teksnya itu dari atas sampai ke bawah, baca dulu yang teliti kira-kira apa yang membuat Anda ragu atau membuat Anda curiga tentang kejadian seperti itu, ditelusuri dulu. Dan keempat, hubungkan saja orang-orang yang meminta atau memakai nama orang tersebut, hubungi mereka. Apakah benar mereka pernah hubungi kita atau ke kita? Ya kan? Biasanya kan seseorang kalau meminta bantuan kan pasti orang yang kenal sama kita untuk minta kita kirim. Itu udah pasti kenal punya. Kalau tidak dekat, misalnya siapa Pak John, saya tidak kenal dekat, Pak John mau tolong dong kirim saya uang $1.000 karena emergency. Kan tidak mungkin Pak John kalau kita tidak saling kenal dekat kita minta kirim uang, ya kan? Dan tapi saya rasa sebaiknya itu dikontak aja dulu orang tersebut biar lebih aman. Apakah benar ini kejadiannya? Saya rasa itu saran-saran saya itu. Ya, saya setuju, Pak. Kalau Dari tidak kenal Sandy? dekat juga. Iya, yang pertama sih yang patut diragukan adalah nomor, Pak, yang jelas. Nomor, kalau misalnya nomor asing, saya sih biasanya untuk nomor asing itu jarang saya respon. Lalu juga Maksudnya kedekatan asing ini misalnya. bukan dari ini, tapi yang tidak dikenal ya, maksudnya Iya, gitu. tidak Oke. dikenal maksudnya. Ya. Yang tidak dikenal biasanya jarang saya angkat dan jarang saya respon kalau via teks, kecuali memang nomor itu mengenalkan diri dulu. Terus juga cari tahu dulu sebenarnya, tanya ke teman-teman, kenal nggak nomor ini siapa, beliau ini siapa. Dan kalau misalnya ada penipuan lagi sih, baiknya sih saya setuju dengan Pak Kusuma, jadi di-recheck lagi chat-chatnya, apakah ada yang gamblang atau aneh. Kayaknya seorang pimpinan, seorang konjen untuk minta transfer rupiah ke staffnya atau ke masyarakat itu agak aneh sih menurut saya. Oke, Itu sih, Pak. baik. Satu Silakan. lagi saya sampaikan ya, kejadian yang saya alami itu ya, saya sempat menanyakan ke si pelaku. Saya bilang, Pak, ini nomor telepon Bapak. Si pelaku itu langsung bicara, oh ya, saya lupa, ini nomornya nomor pribadi saya, gitu. Wow. Dan ada beberapa hal juga yang perlu perhatikan yang tadi Mbak Sandi bilang kalau nomor teleponnya tidak dikenal, tidak diangkat. Banyak juga, saya rasa di Amerika juga pernah kejadian,
termasuk saya juga, saya pernah kerja di perusahaan marketing juga. Kita pernah pakai nama nomor telepon, namanya nomor telepon forwarder. Jadi seakan-akan tuh kita di Amerika, seakan-akan kita di Indonesia, atau orang Indonesia seakan-akan ada di Amerika. Mereka sangat bisa beli nomor telepon forwarder. Jadi nomornya nomor Amerika, tapi orangnya di Indonesia. Gitu loh. Bisa diangkat. Terus kedua, karena sekarang tuh banyak teknologi yang sangat pintar, ya sangat canggih, banyak juga telepon yang bisa namanya seperti diambil alih, bukan disadap, diambil alih, diklon nomornya, diklon. Jadi dia si pelaku mungkin sudah tahu si korban itu tinggal di negara mana, jam berapa kira-kira mereka tidur, pada saat dia menelpon orang lain dengan pada saat yang itu, terus nomor teleponnya diklon. Jadi dia sudah tahu. Misalnya mungkin melalui IP address-nya, IMEI number-nya, terus mereka bisa clone sistemnya. Itu pernah juga terjadi di Amerika, nomor telepon orang di pejabat pada saat itu di clone. Jadi seakan-akan mereka yang telepon minta bantuan. Itu bisa terjadi. Makanya saya tidak poinkan ke nomor telepon, karena itu sudah benar ada yang terjadi seperti itu. Saya lebih kan poinnya itu adalah kalau kita ngecek dulu semua teksnya. Dan kalau sudah ada terjadi pemaksaan bahwa harus kirim uang, berarti itu patut sangat dicurigakan itu. Iya, itu sangat dicurigakan. Baik, terima kasih Kusuma dan Sandy untuk kasih, membagikan pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa prevent crime ke diaspora Indonesia, ya, diaspora Indonesia. Dan untuk pemirsa Kabari, hati-hati ya dengan penipuan yang terjadi sekarang. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.